Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, good morning for you who will join the class in the morning, and good afternoon for you who will join the class in this afternoon. So, these slides is to do with introductions to Indonesian art and culture, basic grammar, advanced grammar, and bahasa Inggris 1. Well, slide ini adalah pengantar perkuliahan kita di mata kuliah Indonesian Art and Culture, Basic Grammar, Advanced Grammar, dan Bahasa Inggris 1. So, di semester ini, di Universitas Duta Bangsa, saya akan mengampu keempat mata kuliah ini. Sekilas tentang saya, bentuknya begini kira-kira. Pendidikan, S1 Sastra Inggris UIN Jakarta, S2 Linguistik Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Pengalaman mengajar, saya pernah mengajar di Universitas Islam Indragiri Riau. Saya pernah mengajar di Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Al-Rahma Yogyakarta. Waktu itu juga menjadi affiliate lecturer di LPP, Lembaga Pendidikan Pertanian Yogyakarta. Kemudian beberapa saat lalu saya pindah home base dari Sekolah Tinggi Manajemen Ilmu Komputer Yogyakarta ke Universitas Duta Bangsa Surakarta. Dan hari ini usia saya di universitas ini baru beberapa minggu saja. Jadi kalau saat ini kalian ada di semester 3, semester 5, semester 7 dan seterusnya, berarti kalian semua adalah kakak kelas saya. Hormat saya buat kakak kelas. Dan jika kalian baru saja bergabung di UDB, berarti kita adalah teman satu angkatan. KTP saya adalah Ngincep Triwida di Pajangan Bantul, Yogyakarta. Dan di Solo saya tinggal di Gria Keratonan 2, Kartasura. Dear smart learners, to start our lecture this morning, I will give you nothing. Untuk memulai proses perkuliahan kita di hari ini, saya tidak akan memberikan materi terkait tentang perkuliahan tersebut. But I'd like to show you this proverb. Tapi saya ingin kasih kita semua tentang proverb ini. So, the first step to learn is learning how to learn. Jadi, langkah pertama untuk mempelajari apapun yang ingin kita pelajari adalah mempelajari bagaimana caranya belajar. Kira-kira ilustrasinya begini. Ini ada sebuah rumah kosong, gelap, nggak ada lampunya, dan kita harus masuk ke dalamnya. So, yang harus kita persiapkan barangkali adalah flashlight, senter, atau mungkin kita juga butuh key, kunci, atau tanya neighbor, kita tanya tetangga yang tahu tentang rumah itu. Atau, ya sudah deh, kita datang ke rumahnya, kita bawa palu dan gedor pintunya langsung. Atau, kita cari peta nih. Dan banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa masuk ke rumah ini. Jadi, jika kita ingin mempelajari sesuatu, kita masuk lebih dalam kepada sesuatu, bisa rumah, bisa materi, bisa apapun, berarti yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah caranya. So, menurut buku ini, yang ditulis oleh Colin Rose, awalan yang bagus untuk mempelajari sesuatu adalah berhenti belajar, lalu tanyakan kenapa kamu harus belajar. Jadi, yang dimaksud darinya adalah kita cari motivasi yang luar biasa dulu yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita harus mempelajari ilmu tersebut. Pernah baca novel ini? Sanpek Engtai. Novel ini adalah romantika. Novel ini adalah romantika emansipasi seorang perempuan. Engtai adalah seorang perempuan yang meninggalkan desanya lalu berangkat ke kota untuk menuntut ilmu. Yang menjadi luar biasa dari perjalanan Engtai adalah Engtai harus menyamar menjadi seorang laki-laki untuk bisa belajar. Karena di masanya menuntut ilmu, belajar ke kota adalah sesuatu yang tidak boleh. Demi cintanya yang luar biasa, demi motivasinya untuk menuntut ilmu, dia rela lakukan itu, dia harus menyamar, dia harus lewatin desa-desanya untuk sesuatu yang dia harapkan.
Selanjutnya, pernah dengar cerita ini? I believe that most of you have ever seen this video. Saya percaya bahwa hampir semua kita sudah menonton film ini. Dikisahkan bahwa Romeo dan Juliet itu adalah seorang yang punya latar belakang keluarga yang saling berantem. Karena cintanya yang amat besar, mereka bisa bersatu. So, yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa apapun yang ingin kita lakukan, kita butuh cinta yang besar. Demikian juga tentang proses pembelajaran ini. So, jika cintamu besar untuk sesuatu yang ingin kalian capai, maka halangannya menjadi kecil. Tetapi jika cintamu kecil untuk sesuatu yang ingin kalian capai, maka halangannya kelihatannya lebih besar. So, besarkan cintamu, besarkan motivasimu untuk mempelajari apapun yang ingin kalian pelajari, sehingga tantangan apapun akan kelihatan lebih mudah. Tantangan hari ini apa yang kira-kira kelihatannya besar? Ya, kuota pulsa, kemudian offline. Malas kan? Pagi-pagi harus kuliah, gak ada motivasi, gak ada apa-apa. Kita bangun dari tidur kita, kemudian kuliah jam 7.30 pagi misalkan. Malas dong. Misalkan dengerin dosennya dari video, bikin capek telinga juga kan? Apalagi kalau kita kuliahnya di Zoom misalkan. Ada sekian banyak orang di sana, ada orang yang gak bisa jaga suaranya, crowded sekali. Jadi, jika kita mempunyai cinta yang besar, motivasi yang besar untuk belajar, maka halangannya menjadi lebih kecil. Tetapi jika kita punya motivasi kecil, cinta kita kecil terhadap proses pembelajaran, maka halangannya terlalu besar untuk kita bisa lewatin. Pernah nggak kalian membayangkan betapa orang tua kita penuh rasa cinta terhadap kita? Mungkin banyak kita yang pernah mengalami bahwa orang tua kita adalah seorang petani misalkan, atau seorang pekerja bangunan. Dia bekerja di setiap hari untuk menafkahi anaknya, menguliakan anaknya. Itu bukan karena dia cukup dana untuk menguliahkan kita dan memberikan pendidikan yang baik terhadap orang yang dia cintai, yaitu adalah kita. So, jangan kecewakan mereka. Kasihan. So, kalau kita sudah punya cinta yang luar biasa untuk belajar, maka yang hadir dalam diri kita adalah kesungguhan, sabar dalam menuntut ilmu secara terus-menerus, dan kemudian selalu memperbaiki niat baik kita agar terus belajar. So, I'd like to say, you are is what you were, and what you will be is what you are. Apapun yang kalian sudah capai di hari ini adalah sebuah akibat dari apa yang kalian lakukan di masa lalu. Apapun cita-citamu adalah akibat dari apa yang kalian lakukan hari ini. So, lakukan hari inimu sebaik mungkin untuk sebuah cita-cita yang lebih baik. Dan akhirnya saya ingin katakan, if you are not willing to learn, no one can help you. Jika kamu tidak ingin belajar, tidak ada yang bisa bantu kamu. Tetapi, if you are determined to learn, no one can stop you. Tetapi jika kalian punya semangat yang besar, punya cinta yang besar untuk belajar, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalangimu. So, kelas ini adalah milikmu. Kamulah yang menjadi orang pertama untuk menciptakan baik atau buruknya suasana kelas ini. Kamu menjadi hal yang penting dalam proses pembelajaran ini. Kamu dibantu saya menciptakan sebuah suasana proses pembelajaran yang bagus sehingga berdampak terhadap kamu. Jika proses ini baik, maka yang baik yang pertama kali adalah kamu. Tetapi jika proses ini buruk, maka yang buruk pertama kali adalah kamu. Ini adalah kelasmu, menjadi baiklah. Jika kita setuju dengan ini semua, I'd like to say, welcome to Indonesian Art and Culture, Basic Grammar, Advanced Grammar, and Bahasa Inggris 1. Selamat bergabung, dan ada beberapa catatan yang harus kita ingat. Yang pertama, tentang media pembelajaran, kita akan menggunakan e-learning UDB.
Kemudian kita akan menggunakan Google Classroom. Pastikan bahwa namamu sesuai dengan ijazahmu agar memudahkan saya untuk merekap nilaimu sesuai dengan data yang ada di UDB, dan pastikan bahwa kamu juga menggunakan foto aslimu untuk proses kita saling mengenal. Selanjutnya kita akan menggunakan referensi, related book, tentunya buku-buku yang terkait, dan kita juga menggunakan YouTube dan media-media lain seperti PDF dan seterusnya yang memungkinkan kita bisa belajar darinya. Rencana pembelajaran semester atau kita sebut dengan RPS yang berisikan tentang materi mingguan kita, terus tugas kuliah, ujian tengah semester dan UAS, serta sistem penilaian yang akan kita lakukan di mata kuliah ini akan saya sampaikan nanti di minggu depan. Dan akhir kata saya ucapkan much obliged.